penandatanganan kontrak kerja P3K dengan PPK dengan menerima SK P3K ini bersamaan, ada juga yang nanti dalam waktu yang berbeda. Baiklah sobat-sobatnya, setelah teman-teman melakukan pengakhiran atau mengakhiri proses pengisian DRH, maka dengan demikian kita mengirim pemberkasan kita secara paperless ya. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru dan juga gambaran kira-kira langkah selanjutnya apa setelah kita ini mengakhiri proses pengisian DRH P3K 2023. Apakah kita cukup berdiam diri saja ataukah ada hal yang harus kita lakukan? Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi kira-kira 6 tahapan apa yang wajib dilakukan oleh guru honorer yang keterima P3K 2022 agar nanti kita bisa sampai di menerima SK P3K dan juga mendapatkan gaji P3K. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, setelah kita melakukan pengisian DRH secara lengkap, maka kita klik tombol akhiri proses pengisian DRH. Dengan kita klik tombol akhiri proses pengisian DRH, ini artinya kita ini mengirimkan pemberkasan kita ya secara paperless ke BKN yang nantinya akan diverifikasi oleh Panselda. Nah, di sini ada peringatan yang perlu kita cermati ketika teman-teman melakukan pengakhiran proses pengisian DRH, bahwasanya di sini setelah kita mengakhiri proses pengisian DRH, ini nanti kita tidak bisa lagi mengubah data ya terkait daftar riwayat hidup seperti biodata, kemudian pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, serta unggahan dokumen. Kita diminta untuk memastikan kembali semua data terkait daftar riwayat hidup kita yang akan kita kirim. Kalau misalkan kita sudah yakin, maka di sini kita bisa klik tombol iya. Nah, berikutnya nanti setelah kita klik tombol iya, maka nanti untuk pengisian untuk pengiriman daftar riwayat hidup ini nanti akan segera diproses seperti ini. Dan setelah kita klik tombol akhiri proses pengisian DRH dan juga kita klik iya, maka berikutnya kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Artinya kita sudah tidak bisa lagi untuk melakukan pengeditan ya atau pembenaran terkait tentang data-data yang mungkin kita ada yang salah. Sehingga nanti setelah kita mengakhiri proses pengisian DRH, maka di sini akan ada ucapan selamat Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2022. Terima kasih Anda telah melakukan pengisian daftar riwayat hidup. Nah, di sini hanya ada satu tombol warna merah yaitu daftar riwayat hidup. Sehingga kalau misalkan kita klik di sini, maka tampilannya kita hanya akan ditampilkan yaitu berkas-berkas yang sudah berhasil kita upload ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini untuk membahas terkait pembahasan kita, maka di sini kita cermati kembali untuk jadwalnya ya. Bahwasannya untuk pengisian DRH NI P3K itu adalah nanti kita mengisi DRH dan juga pemberkasan ya. Itu adalah untuk usul penetapan nomor induk P3K. Nanti di sini berakhir tanggal 4 Mei 2023. Jadi teman-teman pastikan sebelum tanggal 4 Mei ini sudah mengakhiri proses pengisian DRH. Nah, tahap selanjutnya kalau misalkan di sini kita lihat ya, hanya ada satu tahap setelah kita melakukan pengisian DRH NI P3K. Yang mana di sini nanti mulai dari tanggal 28 April sampai dengan tanggal 22 Mei 2023 ini dilakukan usul penetapan nomor induk P3K. Siapa yang melakukan usul penetapan nomor induk P3K? Yang melakukan usul penetapan NI P3K ini adalah masing-masing Pemda kita. Tentunya di sini itu dari seluruh isian DRH dan juga pemberkasan dari seluruh guru honorer yang lulus seleksi P3K Guru 2022 itu akan diverifikasi, akan dikumpulkan yaitu secara paperless di BKPSDM daerah masing-masing. Dan selanjutnya dari Panselda yang mana di sini adalah dari BKPSDM daerah masing-masing itu melakukan usul penetapan nomor induk P3K. Yang mana di sana dilampiri dengan SPTJM, daftar nama, by name, by address guru-guru yang lulus untuk nantinya diusulkan penetapan nomor induk P3K. Nah, setidaknya di sini untuk langkah selanjutnya yang wajib kita lakukan sebagai guru honorer yang lulus seleksi P3K Guru 2022 ini setidaknya ada 6 hal ini ya. Yaitu yang pertama, ini adalah teman-teman nanti pantau ya, pantau progres penetapan nomor induk P3K. Nah, meskipun di sini
Untuk usul penetapan nomor induk P3K itu dilakukan oleh masing-masing Pemda, itu adalah nanti melalui perwakilan BKN di daerah masing-masing ya. Nanti akan diberikan yaitu masing-masing kantor regional itu akan diberikan link-link untuk kita bisa mengecek progres penetapan nomor induk P3K. Apakah di daerah kita itu sudah progresnya itu sampai berapa persen. Kalau misalkan sudah 100%, nantinya kita akan segera turun ya untuk SK P3K-nya. Nah, biasanya ini adalah kita akan mendapatkan link-link dari kantor regional ya teman-teman. Ini seperti contohnya, kalian bisa cek di akun Facebook saya ini kalau misalkan masih ada, yang dulunya saya posting di 18 Februari 2021 ya, atau 2022 kemarin. Nah, di sini adalah contoh yaitu link kantrek BKN update penetapan nomor induk P3K dan juga CPNS. Ini adalah per kantor regional. Ada kantrek 1 Jogja, kemudian kantrek 2 Surabaya dan lain sebagainya. Maka di sini dari masing-masing link yang diberikan oleh masing-masing kantrek ini nanti kita bisa memantau untuk daerah kita. Misalkan kalau saya itu kan di Surabaya ya. Ini adalah kantrek 2 di Surabaya misalkan. Termasuk di Kabupaten Ngawi, ini adalah kita lihatnya itu bisa di sini ya, teman-teman. Nah, ini kalian bisa cek untuk daerah masing-masing nantinya. Jadi kita bisa mantau untuk progres penetapan nomor induk P3K-nya. Itu nanti akan menjadi indikator cepat lambatnya penerbitan SK P3K kita. Nah, selanjutnya setelah kita itu memastikan semua progres penetapan nomor induk P3K semua sudah mendapatkan NI P3K misalkan, maka berikutnya yang kedua yang kita lakukan ini adalah kita nanti akan mendapatkan undangan untuk menandatangani kontrak kerja P3K dengan PPK. Nah, terkatakan kontrak kerja antara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yaitu kita ini dengan PPK ya, yaitu pejabat Merdeka Kepegawaian. Dalam hal ini kalau misalkan di kabupaten adalah bupati, kemudian kalau misalkan di kota Madya itu adalah wali kota, kalau misalkan di provinsi itu adalah gubernur, teman. Nah, berikutnya adalah untuk contoh, yaitu contoh untuk undangan ya, contoh undangan yang di tahun 2022 kemarin, undangan yang diberikan kepada guru honorer setelah progres penetapan nomor induk P3K ini sudah tuntas. Maka tahap berikutnya adalah tanda tangan kontrak kerja P3K dengan PPK, yaitu misalkan seperti ini, yaitu untuk dapat hadir inilah guru honorer BNM by address ya. Ini adalah untuk penandatanganan perjanjian kerja dan juga penyerahan keputusan pengangkatan P3K tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal ini. Nah, ini sebagai contohnya. Jadi ada daerah yang mungkin antara penandatanganan kontrak kerja P3K dengan PPK dengan menerima SK P3K ini bersamaan, ada juga yang nanti dalam waktu yang berbeda. Nah, kalau misalkan daerah ini langsung secara bersamaan, teman-teman. Tentunya di sini ketika kita menandatangani perjanjian kerja ini nanti sama dengan menerima SK P3K, maka di sini nanti akan ada yaitu kode-kode dress ya yang nanti harus kita pakai. Nah, misalkan sebenarnya contohnya di sini adalah yaitu memakai seragam korpri lengkap, kemudian peci polos dan sebagainya, sepatu pantofel, celana atau rok warna hitam polos. Nah, ini tentunya nanti akan mengacu pada masing-masing kebijakan Pemda, teman-teman. Nah, setelah nanti kita tanda tangan perjanjian kerja atau kontrak kerja ini dan menerima SK P3K, maka tentu nanti akan menerima SPMT ya. Kalau misalkan kita guru itu SPMT-nya itu dari Dinas Pendidikan, teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kita melaksanakan tugas sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Setelah itu nanti dalam lambat laun berjalan kita menjalankan tugas, nanti akan diminta untuk melakukan pemberkasan ya, yaitu pemberkasan gaji dan juga tunjangan P3K. Setelah itu nanti kita mendapatkan gaji dan tunjangan P3K, yang mana untuk gambaran gajinya itu sudah saya berikan pada kartu video ini ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semuanya. Saya ucapkan selamat kepada kalian yang telah lulus di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.